hari Senin. Kita ketemu lagi hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan juga tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan yang pertama adalah salah satu pemilik apa? Aldi Burgers, Juicy Lucy. Apa tadi? Ada Aldi Taher. Hai Aldi Taher. Alhamdulillah, apa kabar Kak? Ya, hari ini kita mau bahas banyak hal dengan Aldi Taher. Salah satunya adalah bagaimana kenangannya bersama almarhum Vidi Aldiano, gitu ya, sesama penyintas kanker. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Banyak sekali mendulang komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya, ini akhirnya kita bahas di sini walaupun ini kejadiannya sudah lama ya. Huru-hara antara Rachel V-nya Okin dan pacarnya Okin yang baru dan ibunya Okin gitu kan. Nah, ini kita ambil yang dari yang terbaru aja deh. Postingannya Rachel V-nya yang dia cerita anak mau kompetisi, aku udah taruh di IG supaya kamu lihat dan at least effort buat datang tapi ternyata nggak datang. Ini before gitu ya. Terus habis gitu minimal bolehin ayah support anaknya atuh gitu. Ini jadi akhirnya ada komen karena dia posting ini si siapa Rachel. Jadi netizen itu kemudian menyerang pacarnya Okin, menduga kayaknya nggak boleh datang karena dilarang deh sama Nanda gitu. Siapa sih pacar yang baru namanya Nanda ya? Akhirnya Nanda komen gini, gue nggak pernah ngatur hidup dia, nggak pernah ngelarang apapun, nggak pernah ikut campur apapun. Kenapa gue yang disalahin? Padahal gue nggak tahu jadwal anak-anaknya lomba dan tahu di mana kalau gue nggak ngingetin di saat gue tahu. Emang lo gak mikir kalau bisa aja orang tuanya yang lagi berantem? Haha, emang paling enak tuh nuduh orang baru yang gak bersalah yang dapat idola kalian, fans toxic katanya gitu, ya kan? Nah terus habis itu ini keramaian ini kita pengen tahu nih sebenarnya ada apa sih sebelum-sebelumnya ini kenapa jadi emosi begini. Jadi ternyata emang sebelum-sebelumnya kayaknya ini netizen itu sering banding-bandingin ada sama Rachel V-nya gitu kan. Komentar-komentar coba kita baca kayak apa sih. Kenapa nyimpulin ortunya lagi berantem Kak? Terus kalau ortunya berantem urusan kamu juga kah? Katanya gitu. Kayaknya dia nggak nyimpulin ya. Dia cuman bisa aja gitu. Yang berikutnya. Pasti dia nggak bisa deket sama anaknya Okin dan Buna kayak Egin. Iya maaf aku tim toksik, aku pergi sendiri katanya gitu. Ini Egin tuh siapa lagi? Egin tuh adalah mantannya Okin yang lain gitu ya. Yang kalau menurut netizen itu bisa berbaur, bisa deket ke anak-anaknya Okin gitu kan. Yang berikutnya, Buna punya rumah bagus dan villa gede. Kamu masih cari loker kan? Katanya gitu. Berat banget ya syarat-syarat jadi pacar Okin. Yang berikut. Udah cuma gini doang. Ini yang mungkin juga menjadi salah satu keributan netizen adalah ketika netizen juga membanding-bandingkan bagaimana restu ibunya Okin terhadap pacar-pacarnya Okin gitu ya. Karena ibunya Okin ini foto sama mantan-mantannya Okin yang lain gitu. Misalnya kayak sama Rachel, terus sama Egy ini gitu ya. Tapi nggak ada foto sama si Nanda yang baru ini ya kan. Udah gitu ibunya juga sering balas-balasin komen netizen. Salah satunya kayak gini. Mami mau tanya dong kapan Okin putus sama si Nando gitu. Dijawabnya doain ya katanya gitu. Berikutnya ada lagi, Mami calon mantu baru udah silaturahmi ke rumah belum? Udah dapat apa aja dari calon mantu? Wak-wak gitu. Calon mantu maaf belum punya katanya gitu. Terus ada lagi ya curhatannya Rachel. Coba kita lihat kalau Rachel V-nya bilang gini. Akhirnya Rachel kemarin mungkin dia karena dia tahu followersnya dia banyak. Jadi dia posting mengklarifikasi. Dia bilang begini. Gue tahu platform gue besar. Jadi gue harus berhati-hati saat gue react sama sesuatu. Karena kan jadi bola liar yang gak ada habisnya. Gue belajar dari tiap kesalahan gue dan berantem di sosmed itu gak enak. Sindir sana, sindir sini. Siapa yang benar? Makanya sekarang gue belajar kalau gue merasa ada sesuatu yang kurang serak. Gue akan selalu tanya langsung ke orangnya. Dan menyelesaikan dalam diam agar netizen gak tahu dan berasumsi yang kemana-mana. Tapi sekarang kita balik, yang kemanasan sendiri siapa, yang klarifikasi kosong berkali-kali siapa, ada nggak yang admit katanya gitu. Yang berikut ada lagi nggak mainnya? Skala kesalahan ke anak-anak gue atau gue sebagai perempuan dan ibu. Ada nggak yang admit kesalahannya ke anak-anak gue atau gue sebagai seorang ibu? Nggak perlu sebagai Rachel di sosmed deh, nggak perlu juga minta maaf di sosmed in person aja. Gue minta maaf hubungan kalian selalu di-compare sama neti. Hubungan kalian itu maksudnya Nanda sama Okin ya. Gue nggak pernah mau itu, buktinya dari dulu gue selalu belain cewek-ceweknya kan. Gue ini cerai udah 6 tahun, coba dipikir baik-baik buat apa gue berantem sama cewek-cewek. Lu berantem sama cewek-cewek lo ini maksudnya berarti kalimat ini ditujukan buat Okin ya. Dan gue paling anti ya cari pasukan nyerang bareng-bareng sesama public figure, gue paling anti babe katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Lalu setelah itu semua dia datang ke hadapan gue saat gue staycation dan bilang bahwa temannya cewek ini mau membongkar aib gue. Jadi maksudnya Okin datang
gitu ya, bilang katanya akan membongkar aib cewek ini tuh yang mana yang aku nggak tahu ya, dan lain sebagainya. Terus ternyata jadi seolah-olah si Okin ini datang gitu, bilang ada ancaman aibnya Rachel akan dibuka oleh cewek ini gitu. Ternyata endingnya bukan cewek ini yang mau buka aib. Gue baru aja on the phone sama orang yang bersangkutan, yaitu mantan gue, dan di sini gue mau dan harus clarify kalau yang ngancam saat gue staycation itu bukan ceweknya melainkan mantan gue sendiri. Fix siapa yang toksik berarti ya kan. Buat Nanda coba deh doa ya yang ini, kalau memang dia jodohnya mohon didekatkan, kalau bukan jodohnya dijauhkan, iya gak? Biar hidup tuh aman dan damai. Ini lagi bulan Ramadan masih aja ramai kayak gini ya. Kita menuju ke bintang tamu kita langsung, ke Ali Taher. Udah bersama dengan rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, Rizky Febian Mahalini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Beni. Waalaikumsalam Aldi Taher. Tapi kita mau ke postingan kamu dulu ini mengenang Vidi Aldiano begitu. Ini postingan kamu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan, Masya Allah orang super baik, sahabatku sesama pejuang kanker. Vidi Aldiano, ingat banget Vidi promoin film aku sampai segitunya, baik banget. Insya Allah husnul khotimah, insya Allah surganya Allah menantimu brotherku. Amin. Meninggal di bulan baik. Chat terakhir kita sesama pejuang kanker saling mendoakan. Al-Fatihah ini. Ini kamu juga sertakan ini pada saat kamu juga memberi semangat buat Vidi Aldiano. Itu pas aku lihat beliau lagi, kalau nggak salah lagi, dia kan nyebut kalau pas kemo itu spade ya. Itu saking dia tuh orangnya memang positive thinking banget gitu. Dan banyak belajar dari Vidi. Jadi Masya Allah dia itu tadi mau berterima kasih banget. Kemarin waktu ngelayat malam-malam kan datang ketemu papanya sama bundanya, Om Insya Allah Vidi husnul khotimah, karena orang baik banget. Waktu itu di saat Aldi lagi banyak orang yang ibaratnya apaan sih ini orang, kenapa sih, dia malah dengan positifnya, dengan manusia yang tulus banget. Dia bilang, aku nonton loh filmnya Kaldi sampai 4 kali, ngomong ke Om Deddy kan. Itu pas tiba-tiba bunyi centang-centring ke IG aku kan, Bang, nih gue nonton film lo Bang yang dipromoin Kak Vidi. Ya Ali kan juga pejuang kanker, jadi tahu banget rasanya begitu karya kita diapresiasi. Terus ya speechless lah pokoknya pas ketemu dia. Tapi thank you ya, makasih banyak waktu itu udah promoin film. Ali cium tangan langsung. Jadi ketika Vidi Aldiano ini merespon positif film kamu, merekomendasikan, bahkan banyak yang nonton, impact positif itu buat kamu itu seperti imun booster banget. Iya, tapi yang aku lihat itu maksudnya dia ini orang, seorang Vidi Aldiano ini dia nggak punya perasaan negatif ke orang. Orang itu benar-benar tulus banget ke orang, jadi ke siapapun gitu, Masya Allah. Jadi makanya itu kenangan baik kamu. Iya, Insya Allah dia husnul khotimah dan Insya Allah surganya Allah udah menanti dia. Kita lihat ya, ini lagi cuplikan pernyataan gitu ya, pernyataan dari almarhum Vidi Aldiano tentang filmnya Aldi Taher pada saat itu. Coba kita lihat yang berikut. Oh, Insya Allah. Kamu ingat momen ketika kamu ketemu sama almarhum pada saat itu tuh, pada saat nah itu pertemuan, jadi emang surprise buat Vidi waktu itu kan. Karena Om Deddy bilang, Vidi suka banget sama lu, dia ngefans banget sama lu. Jadi akhirnya pas waktu itu dibuat satu scene, satu episode yang Pothap itu, dan Vidi nggak tahu tuh aku datang. Dan aku juga pengen banget ketemu dia kan. Alhamdulillah mau ngucapin terima kasih Vidi dengan ketulusan dia, kebaikan dia. Dia ngomong di podcast Om Deddy waktu itu. Sebenarnya bisa ya kan dia mungkin ya nggak, walaupun dia nonton tapi dia nggak ngomong di publik gitu kan. Tapi tadi apa dia ngomong, demi Allah Om Ded, emang tuh orang tulus banget. Sama istrinya juga, Sheila Dara tuh Masya Allah ya, berdua. Selalu positif gitu ke orang-orang. Selalu positif ke orang, nggak pernah mikir negatif ke orang lain gitu. Ketika kamu mendengar kabar almarhum meninggal tuh kamu baca di sosial media? Pertama kali sosial media terus ada teman juga, Kak, Vidi meninggal, kayak nggak percaya, orangnya kan di publik selalu ceria kan, dia nggak pernah ngunjukin sakitnya dia. Bahkan terakhir aku ngelihat dia juga sempat konser sama bantu support teman-temannya, sama ada temannya yang nikah dia juga hadir kan. Ya kayak sampai sekarang pun juga kayak ngelihat karena saking orangnya ceria terus, kayak nggak percaya dia udah berpulang gitu.
Ini kalian sama-sama pejuang kanker gitu ya. Kabar Vidi Aldiano meninggal dunia ini apakah men-trigger sesuatu buat kamu? Justru malah jadi semangat gitu. Dia sampai terus menunjukkan semangatnya, ya walaupun ada ujian sakit tapi tidak pernah mengeluh gitu. Justru malah aku melihat dia memberikan semangat ke kita semua. Gitu. Bahwa hidup tetap harus dirayakan, Betul, gitu ya. hidup harus menjadi tetap berjuang menjadi yang terbaik, menjadi orang baik gitu ya. Dan yang Masya Allahnya Aldi sempat dengar juga almarhum tuh waktu meninggalnya senyum. Ya. Kamu sempat melayat juga waktu kemarin ya? Malam-malam karena dapat kabar sore, udah tahu malam karena hujan juga kan di rumahnya. Aldi nyampe sana jam 12 malam, terus di depan jenazahnya juga Aldi berdoa, terus ketemu ayahandanya sama bunda. Terus om ngobrol bentar, gue bilang turut berkacita ya om, insya Allah Vidi husnul khotimah. Ini orang baik banget, maksudnya orang yang tulus banget. Dan kalau menurut sahabat-sahabatnya juga ini bukan cuma Vidi Aldiano yang ramah dan baik gitu, ternyata ayah dan bundanya pun adalah orang-orang yang Masya Allah satu baik. keluarga itu baik banget, Masya Allah. Kita lihat seperti apa suasana rumah duka dan seperti apa sahabat-sahabat yang datang untuk mengantar almarhum untuk terakhir kalinya. Kita lihat yang berikut. Ya, orang baik ya. Kita belajar dari keteladanan almarhum selama hidupnya, bagaimana Sangat kebaikannya, ketulusannya, selalu berpikir positif, selalu mensupport orang-orang, siapapun itu, Gak walaupun mungkin nggak kenal juga ya, nggak pernah berpikir jelek gitu ya, dan walaupun sakit tetap berusaha untuk tetap baik, ramah, senyum, semangat. Itu, aku banyak belajar sama beliau juga, kan ya karena kita sama-sama di kemo juga, terus sama-sama penyintas kanker, dia tuh depan kamera nggak pernah nunjukin kesedihan. Itu yang luar biasa, makanya dia kayak jadi memberikan semangat ke kita gitu. Kamu kan juga orang yang nggak pernah nunjukin kesedihan, bahkan kamu nggak mau gitu, nangis aja kamu nggak mau di depan publik. Iya, karena saya nggak pengen ibu saya di rumah ngelihat saya sedih, dan ya karena juga penyintas kanker nggak boleh sedih Terlalu berlebihan. Iya, jadi pokoknya positive thinking terus. Semangatnya Vidi kita bawa terus. Termasuk semangatnya Aldi Taher ini dalam mencari cuan. Insya Allah, alhamdulillah. Ini satu juga, sekarang kita mau belajar dari Aldi Taher ya, bagaimana nih sebagai kepala keluarga, dia segala hal dia lakukan dengan totalitas, termasuk ketika jual burger ya. Ada artikelnya, Aldi kurangi sensasi. Sekarang Sensasi pilih cari cuan sekarang lewat jualan burger. Coba kita lihat nih teknik marketingnya yang viral ya, teknik marketingnya Aldi. Iya. Lihat, aduh gak kebaca lagi, coba kita gini ya, di berbagai postingan orang, termasuk postingan Insanul Fahmi pun dia posting ya kan. Aldi Burger Cempaka Putih, rotinya super lembut, dagingnya juicy, bisa pesen online. Terus ada lagi, ini orang lagi bahas posting tentang kemacetan gitu, tiba-tiba dia posting Aldi Burger Cempaka Putih, rotinya lembut. Ada lagi ini juga di posting soal yang viral, ada posting Anang lagi makan juga dia posting ya kan. Terus ada lagi nih, pokoknya segala postingan viral di thread, apalagi ya kan. Belakangan ini lagi rame istilah grounding berjalan tanpa alas kaki. Ya, orang lagi cerita tentang grounding jalan lagi tanpa alas kaki, tiba-tiba masuk ini gawang Cempaka Putih, rotinya lembut, dagingnya juicy lucy. Ada lagi soal apa itu, ternyata dia ngontrak, terus dia jawab gini, iya Aldi Burger juga masih ngontrak gitu. Ya kan kita semua kan nyewa, ini semua milik Allah kan. Betul juga ya. Jadi kamu kita tuh semua ngontrak. Enggak, ini burger kapan sih kamu mulai bisnis burger ini? Kurang lebih baru sebulan lah. Baru sebulan. Iya. Itu juga ya sebenarnya nawarin aja kan, namanya orang dagang kan, produk halal. Iya benar, nggak tiba-tiba kamu bisnis burger tuh gimana ceritanya? Iya kan. Dulu kan dagang mie ayam, sekarang dagang burger. Ya karena suka Liam Gallagher, ya namanya ada ger. Terus Aldi Taher, ada R-nya juga belakangnya kan. Udah dagang burger aja udah. Oh, karena Aldi Taher, R burger gitu. Biar berima. Ini resepnya siapa yang bikin? Kalau burger kayaknya nggak ada resep deh Kak. Oh, udah ya bikin kan? aja. Iya, ada roti, ada daging. Terus ada rotinya lembut, dagingnya juicy lucy ya kan. Mahal ini Rizky Febian. Terus ini di Cempaka Putih itu tempatnya siapa? Tempat mie ayam yang dulu. Oh, yang mie ayamnya nggak laku? Alhamdulillah laku, cuma karena aku nyanyi, aku syuting juga kan, kalau mie ayam, ayamnya harus dimasak kan. Kalau burger kan ibaratnya yang
udah Ngeliatin jadi roti, ya terus kita nge-grill. jadi nggak kepegang. Jadi sekarang Iya, ganti burger, kebetulan berrima Ya, dengan Aldi alhamdulillah. Taher. Alhamdulillah. Terus Kak Adi, untuk promo ini kamu ide kamu sendiri nih? Atau ada yang nyaranin, gini aja Enggak, saya caranya? ngetik aja. Jadi kayak nawarin, Bang, nih ada burger mau beli nggak gitu aja. Alis Jadi kamu burger datang ke cuma setiap orang putih. nongkrong di sosial media gitu ya? Iya. Terus yang lihat yang lagi viral gitu? Aku nggak tahu itu viral apa enggak. Ya aku komen aja. Insanul Fahmi kan? Iya. Emang kamu kenal sama Insanul? Enggak, belum pernah ketemu. Enggak, maksudnya ada pas aku lagi dia lihat di depan, ya udah aku komen di bawahnya. Oh, di Explore kamu muncul, kamu Explore komen? muncul. Oh, Orang saya juga baru download treat itu ya 2-3 hari lalu. 3 hari lalu Iya. langsung dibombardir dengan menawaran Iya. burgernya Aldi Taher. Nah, coba kita lihat juga udah ada beberapa food vlogger yang datang kan? Iya, ada Omay juga ya. Omay, alhamdulillah Omay. Itu kamu DM juga apa dia datang karena promo kamu? Kalau Omay kenal. Oh, kenal. Omay, aku dagang burgernya Omay, Oke. mampir dong, dia mampir akhirnya. Kalau food vlogger yang lain? Yang lain ada yang datang juga. Terus Itu kamu DM juga atau mereka Enggak, tahu karena mereka kamu viral? datang. Oh, mereka datang. Terus kita baca komentar netizen terhadap cara promosinya Aldi Taher ya. Kita lihat gini. Enak banget jadi Aldi Taher dagangannya dibantu marketing sama orang-orang di Threads. alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman Threads. Karena orang Threads mungkin belum pernah tahu yang Aldi Taher. Kalau orang Instagram kan udah lama tahu ya dia kan. Aku Threads juga baru 3 kali download. Yang berikut, gara-gara Aldi Taher komen di utas gue beli Bang Burger lu. Walaupun ongkirnya hampir 70.000, tapi sumpah Terima berasa kasih ya, banget. Masya Allah. Soalnya katanya rotinya lembut, dagingnya juicy-lucy, mahal ini gitu dia. Jadi tuh lihat tuh, burgernya harganya berapa, ongkirnya lebih mahal. Terus ada lagi Aldi Taher. Burgernya itu nggak mahal, 24.000 kan. Maksudnya kita jual memang biar terjangkau kan. Iya, Jadi, terus? terus ada yang 65.000 bisa berempat. Itu Gallagher Burger tuh. Lebih gede ya. Sampai anak Liam Gallagher komen. Oh, Gallagher Burger. Nggak, anak Liam Iya, Gallagher iya, tuh si Gene sama Oh, coba kita Prince lihat tuh Lennon. postingannya tuh ya. Kamu kan Saya akhirnya juga kaget tuh dia. posting pakai Jangan-jangan fotonya. ngiler juga lagi. Nih, katanya gitu kan. Di like loh sama Liam Liam Gallagher Gallagher Daily tuh official tuh. Nah itu sama anaknya. Lennon Gallagher tuh. Ini Oasis ya. Iya. Iya, kayak baju yang kamu pakai ini ya. Nih. Karena kamu promo ini tuh, mereka berdua lagi makan Gallagher Burger. Oh, ini bisa Barunya dimakan ngucapin. berempat. Oh, kenapa kamu pilihnya Gallagher? Karena R juga pasti Iya, ya kan. Bang. Gallagher Burger punyanya Aldi Taher. Gallagher Burger. Tapi nggak itu yang like beneran si Liam juga. Bener, coba dicek. Aku awalnya nggak percaya kan. Tiba-tiba Lennon Gallagher aku klik. IG-nya bener dia. Dia bener. Anak kandung Lem. Kamu nge-tag dia. Ada yang satu lagi si Gene Gallagher. Iya. Ada 2, jadi dua-duanya. Nge-like Anak juga. Liam kan 2. Kamu padahal nggak nge-tag tuh. Padahal juga nggak kenal. Kamu nggak kan? Tapi kamu tag nggak tuh postingan kamu? Nggak ngetek dia. Dia Dia tahu nggak- dapat dari mana dia. Oh, Pak, mungkin netizen. Nyampe berarti ke England ya, Aldi's Burger ya. Ya Allah, Ada nih, alhamdulillah. itu poster kayak gitu kamu bikinnya pakai apa? Kamu bikin sendiri atau AI? Gimana pakai handphone? Enggak, kamu mesti Iya. kreatif sendiri atau pakai AI? Ini. Pakai AI. Oh, pakai AI. Iya. Apa ininya, promptnya apa? Tulisannya apa? Liam Gallagher sama Noel Gallagher ngucapin Happy Ramadan bersama Aldi's Burger Gallagher Burger. Keluarnya begini gambarnya. Terus komentar netizen tadi juga baca lagi balik ke komentar netizen bunyi yang tadi. Nih, Aldi Taher memutus fakta bahwa hard selling nggak selalu bikin risih dan bahkan jadi fun ketika satu syarat ini dilakukan. Harus Aldi Taher dan cukup Aldi Taher aja yang begitu. Alhamdulillah. ya Tapi Allah. setelah 1 bulan gimana hasil penjualannya gimana? Alhamdulillah Kak, nggak nyangka Kak. Heeh. Ini kemarinnya rotinya kehabisan. Heeh. Rotinya kehabisan. Heeh. Terus Yang yang juicy. Aldi's Burger kehabisan. Akhirnya saya dagangin rotinya Bang Denny Sumargo. Karena stok saya kan nggak ada. Saya bilang ya, jangan lupa beli ya Bangor Burger, Denny Sumargo, rotinya Juicy Lucy. Dan itu saudaraan sama. Iya, kita semua saudara pokoknya. Jadi kamu begitu. Sepupu sama, ya pokoknya keluarga burger semua, burgernya SpongeBob juga keluarga. Terus kan banyak yang nawarin untuk apa namanya, buka cabang atau enggak? Kamu buka. Banyak yang minta buka cabang, Bandung, terus daerah Jawa Barat, sampai Bali. Itu fotonya kamu itu. Nah ini, kita kan mau buka cabang, cuman kan yang namanya dagang itu kan harus ada manpower. Nah, kita ngajak yang orang punya coffee shop di daerah Jabodetabek, kita kolaborasi. Kita nyiapin peralatannya, rotinya, Udah kita ada? dagang. Udah ada yang masuk? Alhamdulillah udah ada 4 orang yang nelfon. Oh, bayarnya berapa itu? Tuh, pokoknya 85 juta itu dapat
peralatan, udah siap dagang pokoknya. Dikunjungi ada termasuk visit nggak Aldi? Visit juga tuh ada. Ada termasuk visit. Tuh grand opening nggak dia Aldi Taher, promo Instagram, TikTok, exposure, dan 100% keuntungan buat teman kolaborasi ini. Oh gitu. Ya, jadi kamu cuma awalnya doang, iya, sisanya udah kayak dia beli peralatan dagang doang. Semua sisanya sama beli keuntungan brandnya dia. ya, sama beli brand Iya. si Taher Brand Burger. mah punya bareng-bareng. Oh iya, brand punya Ya kan bareng-bareng. punya Allah, bukan punya kita. Masya Allah. Iya makanya. Pokoknya I love you Burger Bangor pokoknya dah. Nggak, ini iklan again I love ya. you Payakumbuh. Tunggu. Iklan ini siapa yang buat lagi gitu Payakumbuh ya? restoran. Iklan ini kayak auranya kayak aura apa gitu. Ada yang bilang, Bang mukanya kan aku sama Jirayut mirip ya. Bang itu kayak Jirayut, Bang mirip. Sama-sama cute kan? Enggak, Kayak iya. aja, Ini mukamu kayak udah di Jirayut ya? iklan MLM apa gitu ya. Oh iya yang undangan orang rame-rame ya. Iya, ini juga AI. AI. Promnya apa? Tulisannya apa? Aldis Burger nyari teman kolaborasi. Ya, jadi begini ya. Munculnya kayak gini Jadi ya. bling-bling begini. Pokoknya pakai ada kata cuan ya pastinya. Jadi makanya Ini munculnya kayak bling mau awarding ya. Ya. Iya bener ya. Bener. Awarding. Jadi mau awarding. 10 apa namanya downline terbaik. Iya bener. Oke, Ya, nanti kita bismillah. ngobrol lagi sama Aldi Taher. Berikut ada Mesya Siregar, kita mau tanya. Ini Mesya juga kemarin membagikan pengalaman ketika pertama kali pecah tuh serangan ke Iran begitu ya, sehingga ada banyak penerbangan yang kemudian tercancel. Nah, kebetulan juga Mesya Siregar ini lagi menjalankan umroh sehingga pesawatnya tertunda. Nah, apa hikmah yang dia rasakan, seperti apa tuh yang dia alami pada saat itu untuk mencari pesawat pulang? Kita akan dengar ceritanya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Mesya Siregar. Selamat datang kembali di tanah air, Bu. Iya, terima kasih Karen. Alhamdulillah ya. Tapi kita sebelum membahas mengenai pengalaman perjalanan umroh yang kemarin, kita lihat dulu ke postingan Mesya yang terakhir ya, soal almarhum Vidi Aldiano juga ya. Mungkin dengan kabar ini juga membuat kita menjadi berpikir lagi tentang bagaimana kita mengisi kehidupan ini gitu ya. Kamu bilang, buat aku yang temannya bisa dihitung pakai jari ini udah nggak punya energi kumpul-kumpul selain sama keluarga. Kalaupun sosialisasi udah milih-milih. Mungkin nggak ya pas meninggal nanti banyak yang sayang, yang datang, yang sholatin minimal 40 orang aja yang soleh. Banyak nggak yang antar ke kuburan? Bisa nggak terkenal di langit, diomongin semua malaikat? Bakal didoain sama anak-anakku nggak? Anak-anakku udah pada soleh-soleha belum ya? Diingat terus nggak ya? Nggak cuma sebulan abis itu dilupain, dikunjungin ke kuburan terus nggak sama suami yang mungkin ntar bakalan nikah laki. Nggak apa-apa beb, biar kita seri. Dan banyak pikiran random lainnya seliweran di kepala mikirin gimana ya akhir hidup kita nanti. Iya nggak sih? Iya. Nggak tahu. Kalau aku ngeliat ada berita orang meninggalnya yang baik gitu ya. Yang benar-benar kita ngelihat akhir hidupnya tuh Masya Allah banget ya. Ternyata Allah bukain semua kebaikan-kebaikannya, ketulusannya. Akhirnya tuh kita kan jadi belajar ya. Aduh gimana ya kita, gimana ya nanti. Sebenarnya kan yang jadi pertanyaan itu adalah kita tahu nih bahwa hidup tuh harus bermanfaat, harus berbuat baik sama orang. Tapi aku percaya semua itu nggak bisa dibikin-bikin, Kak Ros. Iya betul. Kita nggak bisa membuat sesuatu yang nggak tulus dari hati sehingga itu akan membekas di semua orang. Jadi aku rasa ini jadi pelajaran yang apa ya, cukup nampar kita banget bahwa udah sampai mana nih persiapan bekal kita. Apa nih yang udah lo tanam sehingga nanti begitu saatnya tiba kita udah tinggal menuai gitu loh. Jadi lebih ke banyak muhasabah diri aja. Iya sih betul. Iya kan? Kadang kita ya berbuat baik dengan tulus gitu kan. Kadang kayak ya itu kalau jadi pikirannya supaya apa, supaya dikenang baik kan, bukan itu. Betul. Karena kita nggak tahu ya perbuatan kita yang mana yang dikenang orang, perbuatan atau ucapan kita mana yang justru menyakiti orang tanpa kita sadari. Betul, setuju. Terus ya itu yang soal kamu dan suami gitu. Ini pembicaraan ini sering-sering terjadi nggak, kalau aku duluan, kalau kamu duluan gitu-gitu tuh? Sebenarnya sih nggak pernah ada percakapan deep talk bareng. Cuma Baby tuh selalu mikir dia yang selalu bakal duluan pergi ninggalin
aku gitu kan. Terus kita cuma selewat-selewat aja karena pembicaraan itu kan sensitif dan Iya. kayaknya nggak apa ya, kayak siap nggak siap memang Iya. harus dibicarain gitu Iya. loh sebenarnya. Tapi kita tuh suka ngomonginnya selewat-selewat, enggak lah belum tentu ya, siapa tahu aku. Iya tapi kalau misalnya kamu awas lo ya kawin lagi gue gentayangin misalnya kayak begitu. Jadi Bercanda, hal-hal jadi yang bercanda ya. hal-hal yang sebenarnya itu harusnya deep, tapi kita kayak masih denial aja kayak udahlah nggak usah diomongin. Tapi Iya. ya itu will happen gitu Iya, loh. iya, Iya kan cuma tinggal nunggu aja gitu. Ngeri ya Kak Ros, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin, Ya Allah. amin. Ngerinya itu ya karena kayak gitu, udah Kita- siap belum sih kita di dunia ini udah bener belum gitu. Betul gitu loh. Oke. Oke, ini sekarang kita ke perjalanan umrohnya Meisya ya, di postingannya soal terpaksa harus extend di Mekah dan ini adalah perjalanan umroh kamu yang memang semi mandiri Iya. gitu ya. Mekah kota yang jangan pernah sekali-sekali buat rencana. Energi Allah terlalu besar di sini untuk kita manusia sekecil umprit butiran debu ini mau ngatur-ngatur. Plan manusia nggak usah lama-lama di Mekah, hotelnya Ramadan ini mahal. Terus kita beli tiket baliknya transit aja, bisnisnya lebih ekonomis ternyata. Ya harus extend. Iya. Pulangnya pesawatnya yang harus direct gitu ya. Berarti lebih mahal jatuhnya. Kalau boleh tahu ya, apa yang terjadi pada saat itu tuh kamu di Mekah terus ya kejadian tiba-tiba perang meletus. Sebenarnya Kak Ros, mungkin media waktu itu memberitakan memang begitu mencekam dan mengerikannya. Tapi jujur pada saat aku di Mekah ataupun Madinah selama aku umroh, nggak ada yang berubah, nggak ada penjagaan tiba-tiba ketat gitu ya, atau tiba-tiba ada treatment khusus apalah segala macam, nggak ada sama sekali, normal 100%. Cuma karena kita buka sosmed dan orang-orang keluarga semua pada mempertanyakan bahwa lo aman gak pulang gitu, terus sementara karena visa kita yang ngurus dibantu sama travel, mereka juga make sure, Mas nggak mau beli tiket baru, ini travel aku udah dapat warning nih gitu. Karena banyak jamaah yang tidak bisa berangkat karena harus transit Abu Dhabi atau Dubai. Kita udah 1 hari minha sebelum balik, nggak ada kok. Di email gue nggak ada cancellation, nggak apa-apa deh gitu. Wah ngobrol-ngobrol segala macam. Jadi situasi di sana aman, sementara berita heboh. Nah pada akhirnya kita harus decide nih, gimana nih maskapai nggak cancel, tapi kalau sampai kita udah berangkat karena ternyata kenapa-kenapa terlalu resiko. Akhirnya kita inisiatif, udahlah sayang bismillah, kita berdoa di sini minta petunjuk sama Allah apa yang harus kita lakuin. Akhirnya udah kita digerakin aja, udah cari tiket tour. Ketemulah sama random orang yang ngasih tahu, Mbak beli Mbak tiket buruan, ekonomi sekarang udah 20 juta, buruan beli sekarang karena udah habis semua di serbu orang. Atau enggak kalau enggak Mbak cari tiket ketengan, misalnya Jeddah, Manila, Indonesia, Jeddah, Bangkok, Indonesia, Jeddah, War di setiap bandara tuh ya. War lah semuanya segala macam. Udah cari tanggal, akhirnya baby mikir, sayang 2 hari lagi juga nggak apa-apa lah, aku mendingan kita stay di sini daripada stranded di Jeddah atau di Dubai. Jadi gitu di Mekah kan. aja. Di Mekah aja deh. Cuma hotelnya lumayan ya secara Ramadan gitu kan. Gimana ya Beb, coba kita calculate, biasa hitungan manusia ya. Iya. Calculate 1 hari, extend berapa. Waduh sayang bengkak, udahlah udah nggak usah mikir gitu kan. Udah segala macam, akhirnya kita mikir banyak nasihat ngasih tahu, Mbak beli tiket secepat mungkin. Karena kita tidak pernah tahu kondisi ke depan seperti apa. Cari tiket secepat mungkin. Ya udah akhirnya kita bismillah deh. Ambil tiket yang secepat-cepatnya pulang. Akhirnya dapat. Akhirnya dapat, alhamdulillah. Tapi ya akhirnya ya itu tadi kamu bilang, yang tadinya di hitungan manusia begini-begini, akhirnya kamu alhamdulillah diizinin lebih panjang di kota Lebih Mekah. panjang di kota Mekah dan alhamdulillah tiketnya lebih mahal. Jauh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah nikmat Allah. Alhamdulillah, tapi ada rezekinya. Betul, Allah cukupkan itu. betul. Itu Masya yang Allah. paling penting dan kita selamat bisa kumpul sama keluarga, itu menurut aku adalah rezeki yang gak ternilai. Kita mau bahas lagi tentang seperti apa nih perjalanan umrohnya kali ini. Katanya adalah hadiah dari suami ya buat kamu. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Masjid. Kita kembali lagi bersama sama bintang tamu kita. Kita sekarang mau tanya pengalamannya Meisya ya. Ini tentang buka puasa di Madinah. Kemarin kan sempat viral katanya di bagian buka puasa terus ada yang kebagian dapat $100.
Ya itu juga hoax. Kamu nggak kebagian yang Itu itu? kalau nggak salah orang-orang yang bikin konten begitu selama mereka masih di Arab, mereka dicari katanya. Serius? Karena dianggap menyebarkan berita nggak benar. Oh, walah. Jadi orang iseng aja mungkin pengen bercanda ya, tapi ternyata Arab Saudi Viral. segitu take it seriously bahwa lo buang nih konten nggak benar gitu loh. Jadi nggak ada sama sekali tuh dikasih duit. Takutnya mengganggu ibadah ya. Maksudnya jadi ke situ bukan bermaksud ibadah beneran, malah Iya, ngarepin ngincer. $100 gitu. Terus ya ini kan hadiah nih katanya dari baby, itu dalam rangka apa sih hadiah buat Nggak kamu? ada dalam rangka apa-apa. Anniversary udah lewat bulan Desember kemarin. Cuma dia memang pengen, dia tuh orangnya tuh kalau misal aku ngucap, dia tampung dulu, realisasinya ya nggak selalu harus seketika gitu ya, sampai akhirnya baru kejadian kapan. Nah ini tuh sebenarnya keinginan aku udah lama kayak, Beb aku pengen banget ngerasain Ramadan di sana Ramadan di gitu. sana. Terus dia diem tahu-tahu dia bikin planning Masya sendiri. Allah. Dia beli Masya tiket sendiri, beli tiket pesawat juga sendiri, milih hotel sendiri semuanya, makanya mandiri. Masya Allah. Terus ya ini pengalaman kan, kamu di sana berarti tarawehnya kan di Wah, sana. luar biasa Nikmat ya, Carlos. Gimana? Pokoknya Aldi, insya Allah ya kalian Allah, semua amin, amin. diundang oleh Allah, semua yang nonton juga Amin, diundang. ya Rabbal alamin. Nikmat matnya tuh artinya panjang banget Carlos. Jadi 1, 2, 3, 4 masih fokus. 5, 6, 7, 8 udah mulai gitu, udah mulai geter-geter, garuk nggak gatel, apa ya udah ke distract, udah ngeliat kemana-mana. Begitu witir pecah, karena witir tuh kayak gongnya tuh kayak, karena mereka pakai kunut, jadi doanya tuh bisa ada kali ya 7 menit, 8 menit doa kunut doang. Semua doa sambil nangis Karos. Oh, Sambil jadi itu yang suara menggetarkan imamnya ya. tuh nangis. Masya Allah. Jadi capek banget. Karena mereka ngejar hatam kan. Iya, iya. Jadi 1 juz tuh luar biasa. Tapi kena banget di hati. Oke, sekarang kita buka pertanyaan dari netizen buat siapa? Bang Aldi, kalau aku mengundang tapi bukan buat MC atau nyanyi, tapi jadi badut kayak di video klip ada band, itu mau nggak dan ada berapa budgetnya? Boleh, mau, alhamdulillah. Jangan lupa 08 12 12 Ya, betul. 03. Selama rezeki ya, Iya. selama rezeki. Tapi alhamdulillah Kak, ini juga banyak yang Banyak yang nyanyi juga. Oh gitu. Nyanyi, Banyak memang masih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sambil bawa burger ya. nyanyi pakai baju baru juga nggak apa-apa. Sambil bawa burger ya. Yang berikutnya ada lagi, Karos. Kalau PDKT di usia 50 tahun ngomongnya apa sih? Katanya gitu. Ngomongnya apa? Sama Alis kayak anak-anak ABG zaman sekarang. Iya, alis burger cuma putih. Ya. Udah ketawa. Rotinya Sa. lembut, juicy Iya, lucy, rotinya mahal ini lembut, Rizky dagingnya Febian. juicy lucy, mahal ini Rizky. Kayaknya menurut aku PDKT itu semua sama ya. Walaupun kita PDKT ke orang baru kenal juga sama. Apa tuh yang samaannya? Pasti nyari kesamaan. Oh iya. Hobinya apa? Hobinya apa? Iya. Oh ya, sampai nemu sampai sama. Kamu kenal itu nggak? Sama dong, begitu sama langsung kan ngobrol. Nah, Baru Nyambung panjang. tuh cari yang sama dulu, ya Oh kan? iya. Itu apa? Apalagi mungkin kalau udah 50 mungkin gini, kamu kadar kolesterol berapa gitu. Gula darah aman. Gula darah aman, kapan terakhir check up, medical check up? Cakap bareng yuk gitu ya. Kamu tahu dokter ini nggak sih? Nah iya, ke dokter ini aja bagus deh gitu kali ya. Yang berikutnya, Mbak Mesya, Nah, Mbak Mas Mesya. Devi kenapa ada yang bilang tutup usia di TikTok? Enggak, ada beritanya kemarin sempat ada yang ngasih tahu. Ternyata semua orang, lu juga pernah kayaknya ya. Ada berita, dibikin berita kayak gitu. Orang tutup usia gitu. Pernah. Kayaknya semua giliran ya. Kayaknya semua digilir deh Kak Ros. Kayak ini Orang ada tulisan mereka cuma Aldi nyari Taher. Iya, traffic ada. kan. Benar-benar. Suka Iya, bikin-bikin kalau nggak di TikTok, di berita-berita, Facebook iya. gitu Iya, ya. kan dia sinus doang ke rumah sakit. Astaga, ada. Itu berarti didoain umur panjang. Kak? Amin. Insya Allah. Iya, bismillah. Amin. Nah, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin, ya Rabbal alamin. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini juga Amin, dengan insya Allah. lancar semuanya, ibadahnya bagus ya. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Aldi, terima kasih banyak Terima kasih, sudah Kak hadir. Beni. Sukses buat burger. Amin ya Allah, terima kasih Gelegernya. teman-teman semua. Thank you, alhamdulillah. Malaysia juga terima kasih sudah hadir, sudah berbagi ceritanya. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat di acara Rumpi Bau.